Saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami. Pakailah anak-Mu ini, kuasai seluruh bibir, lidah anak-Mu ini, kuasai pikiran anak-Mu ini, dan ambil alih sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga yang disampaikan, yang kami dengar itu bukan suara manusia, melainkan suara-Mu yang membangun iman percaya kami, yang mendewasakan iman kami. Sehingga ketika kami serius, kami membuka hati, kami menghidupi firman-Mu, hidup kami betul-betul diubahkan menjadi semakin berkenan di hadapan Engkau. Dan itulah satu-satunya kerinduan kami ya Bapak. Anak-Mu ini sangat terbatas, tapi hamba percaya tak ada yang bisa menghalangi Engkau berbicara. Oleh sebab itu segala kuasa yang mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Lembutkan hati kami semua, pertajam telinga kami, dan urapi kami semua. Berbicaralah, kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita dong ya. Berarti kalau dihitung hari Jumat, hari pertama, maka ibadah 10 hari itu ini hari ketiga. Saudara perlu tahu dan perlu saya ulang bahwa tujuan gereja kita mengadakan ibadah 10 hari hanya satu. Supaya kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Dan tentu firman Tuhan yang murni, ya, yang bisa memiliki kuasa mengubah hidup kita. Jadi saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sudah saya lihat ini rutin ya, datang di hari ketiga. Nah, itu tentu saudara memiliki kehausan akan Tuhan. Katakan amin. Dan itu sangat menyukakan hati Tuhan ya. Dan tema firman Tuhan pada petang hari ini adalah menyesuaikan diri. Orang Kristen itu sering dipanggil atau disebut dengan anak Allah atau anak Tuhan. Amin. Dan kita tanpa sadar kita menerima sebutan atau panggilan itu, bahkan ketika kita mendengar suara itu rasanya ada sesuatu yang beda. Merasa kita itu lebih dari yang lain, saudara. Dan mestinya kalau kita dipanggil atau disebut, kita menerima dan mengakui diri kita sebagai anak Tuhan atau anak Allah, maka hidup kita harusnya mencerminkan kehidupan anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa. Amin. Nah, saudara bisa koreksi hidup saudara. Ya, Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengajar di bukit, dia berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dituliskan di dalam Matius 5 ayat 20. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu tokoh agama. Itu artinya kehidupan orang percaya itu semestinya tidak hanya lebih benar dari orang-orang atau anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi lebih dari itu harus lebih benar dari para tokoh agamanya, saudara. Amin, saudara.
Nah, perhatikan hidup saudara dan saya. Apakah hidup kita memang sudah pantas kalau disebut anak Tuhan? Apakah hidup kita sudah lebih benar? Bukan sekedar lebih baik loh saudara, lebih benar dari para tokoh agama. Kalau jujur, faktanya masih banyak atau kebanyakan orang Kristen masih sulit dibedakan dengan orang-orang yang bukan Kristen. Sulit dibedakan dengan anak-anak dunia. Sebagian kita itu masih hidup dalam kewajaran anak dunia, saudara. Ya, sepertinya masih sama dengan mereka. Bahkan ada sebagian orang Kristen yang perilaku kehidupannya itu justru lebih jelek, saudara. Pertanyaannya, kenapa kok itu bisa terjadi? Jawabnya, karena mereka tidak menghayati dan memahami kekristenan dengan benar. Banyak orang Kristen berpikir bahwa yang namanya kekristenan itu atau menjadi orang Kristen atau beragama Kristen itu membuat orang diberkati. Kalau memiliki masalah, masalah itu diangkat Tuhan, ya kita ditolong, lalu kita diselamatkan, saudara. Kita dihindarkan dari neraka dan diperkenan masuk surga. Dan itu bisa dialami ketika seseorang itu beragama Kristen dan menjadi anggota salah satu gereja. Kebanyakan begitu, kebanyakan saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang Kristen itu bisa memiliki pemahaman yang tidak tepat seperti itu? Salah satunya tentu ada banyak, karena mereka itu tidak mengerti tujuan daripada Allah Bapa memberikan rohnya di dalam diri orang percaya. Kebanyakan orang Kristen kalau tidak boleh dikatakan tidak mengerti, ya tidak pedulilah, cuek, nggak mau tahu tujuan Allah Bapa memeteraikan, menempatkan rohnya di dalam diri orang-orang percaya itu untuk apa? Nggak mau tahu, nggak mau tahu. Aman kok, yang penting aman. Biasanya begitu ya saudara. Nah, oleh sebab itu sore ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Demikian bunyinya, aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu, kepada murid-murid pada waktu itu, dan pada saat ini kepada saudara dan saya, seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus ya sebelum naik ke surga, karena ini diucapkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, kenapa Tuhan Yesus itu sampai minta penolong supaya Bapa di surga mengirimkan pribadi penolong? Kenapa? Jawabnya simpel saudara, karena perlu ada yang ditolong. Kalau enggak perlu ada yang ditolong ya enggak perlu minta penolong, amin. Nah, siapa yang perlu ditolong? Tidak lain tidak bukan adalah murid-murid waktu itu dan saat ini saudara dan saya. Pertanyaannya terkait dengan kita, kenapa kita butuh penolong? Karena jiwa kita itu sudah rusak.
Hidup kita itu sudah tidak sesuai lagi seperti ketika pertama kali diciptakan. Dengan kata lain, tidak lagi sesuai dengan rancangan semula, saudara. Walaupun Bapak Ibu Saudara sudah dibenarkan, maksudnya dianggap benar, tapi belum bisa sungguh-sungguh benar. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya belum bisa benar-benar kudus atau suci. Walaupun kita itu sudah dikuduskan. Artinya dianggap kudus. Tubuh kita itu masih kotor, saudara. Ya, masih ada yang perlu dibereskan. Apa yang perlu dibereskan? Apa yang harus diselesaikan? Tidak lain tidak bukan adalah kodrat dosa. Katakan bareng-bareng, kodrat dosa. Kodrat dosa itu apa toh Pak? Kodrat dosa itu bibit dosa. Semua dosa manusia, ya, baik manusia yang pernah ada di muka bumi ini, yang sedang di muka bumi ini, dan yang akan lahir ke dunia ini, dosanya sudah diselesaikan. Baik dosa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, ataupun perbuatan dosa yang akan dilakukan itu sudah diselesaikan, sudah disucikan oleh darah Yesus di kayu salib. Tetapi akarnya itu masih ada dan masih hidup. Ngeri saudara, ngeri ya. Kalau orang ada tumor di tubuhnya, tumor itu diambil, betul saudara? Tetapi tidak sekedar diambil, setelah itu dilakukan biopsi. Artinya apa? Untuk mengetahui apakah di tempat di mana tumor tadi diambil masih ada akarnya enggak? Ganas enggak? Bisa jalar enggak? Karena kalau bisa jalar, percuma diambil, tumbuh lagi. Amin. Begitu juga perbuatan dosa kita. Kita minta ampun atas segala dosa kesalahan kita. Kalau bibitnya itu enggak diambil, enggak dimatikan, ya percuma. Kita tetap berbuat kesalahan yang sama. Amin saudara. Kodrat dosa itulah yang dinamakan sebagai manusia lama. Yang mana membuat kita itu cenderung berbuat salah dan berbuat dosa. Kita itu memiliki kecenderungan yang tidak baik. Maksudnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang jahat saudara. Ya. Kalau kita ya disakiti, kita itu cenderung sakit hati. Dan cenderung maunya apa saudara? Bales. Bener enggak? Apalagi kalau punya kekuatan. Apalagi kalau yang nyakiti itu orang yang tidak berdaya. Bener enggak saudara? Iya, seperti itu saudara. Kalau kita itu memperoleh kesuksesan, bisa melakukan sesuatu yang orang tidak bisa lakukan, kita itu cenderung sombong. Betul enggak saudara? Cenderung sombong. Itu semua orang itu seperti itu. Bahkan cenderung untuk mendapatkan pujian, ingin untuk dipuji saudara. Itu namanya kodrat dosa, itu namanya manusia lama. Maunya kita itu melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kenyataannya yang kita lakukan
itu justru yang tidak baik, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 7 ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku mau, yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Kita sering berkata kepada diri kita sendiri, udahlah aku sekarang gak mau ambil pusing. Mau dia berbuat apa, terserah. Dia gak suka dengan aku, enggak apa-apa, emang aku paten. Betul ya saudara? Tetapi ketika orang itu betul-betul enggak suka dengan kita berbuat sesuatu. Kalau kamu jahat kepadaku, aku bisa lebih jahat daripada kamu. Dan itu yang dikerjakan, itulah yang dieksekusi saudara. Walaupun setelah itu Roh Kudus mengingatkan, sadar ya, dalam kesadaran lagi dia merasa bersalah. Bener enggak? Kok tadi aku seperti itu toh? Padahal aku sudah enggak mau loh. Karena akarnya masih ada dan masih hidup. Itu mengerikan saudara. Mengerikan ya. Dan kodrat dosa itu sejatinya dosa yang tidak terselesaikan. Kalau dosa itu tidak terselesaikan, maka tidak terampuni. Ini saudara perlu tahu, saudara. Amin. Itulah sebabnya yang namanya kodrat dosa atau akar dosa tadi harus dimatikan. Yang namanya manusia lama tadi harus ditanggalkan alias dibuang. Seperti dituliskan di dalam Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, berhubung dengan manusiamu yang lama itu loh. Ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat ini jelas mengatakan kamu harus menanggalkan manusia lama. Jadi yang harus menanggalkan manusia lama, yang harus mematikan kodrat dosa itu kamu. Maksudnya kita, maksudnya Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Bukan Tuhan, tetapi kita sendiri saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara itu punya tanggung jawab yang jarang atau tidak saudara sadari. Yaitu apa? Mematikan kodrat dosa. Yaitu apa? Menanggalkan manusia lama. Saudara itu enggak sadar kalau punya tanggung jawab. Coba colek kanan kirimu. Tanggung jawabmu ingat ya, diingat tanggung jawabnya ya kan? Diingat ya. Kodrat dosa itu karakter jelek saudara. Ya, pertanyaan selanjutnya begini, kenapa Pak, kok kodrat dosa atau manusia lama itu harus ditanggalkan? Jawabnya, karena tidak sedikit pun bagian dari manusia lama itu diperbolehkan masuk kerajaan surga. Enggak boleh sedikit pun. Walaupun itu refleks dosa. Refleks dosa itu sudah pernah saya sampaikan. Refleks artinya otomatis ya. Ditanya, ayo makan silahkan. Sudah makan. Padahal belum. Itu refleks dosa. Sedikit, halus. Tetapi seperti itu membuat seseorang tidak masuk surga. Generasi pertama bangsa Israel enggak melakukan kesalahan fatal. Alkitab mencatat cuman perengut saudara. Tapi tidak bisa masuk tanah perjanjian. Itu menggambarkan apa? Sekecil dan sehalus apapun dosa itu tidak diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam ya Roma 14 ayat 17 ketika
firman Tuhan menggambarkan kerajaan sorga, itu digambarkan bukan soal makanan dan minuman. Artinya bukan soal hal-hal yang tampak, yang lahiriah, yang duniawi. Ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara tahu enggak, yang namanya manusia lama itu tidak benar adanya. Ngerti saudara? Dan manusia lama itu tidak mendatangkan yang namanya damai dan sukacita. Walah, kalau orang masih emosional bisa masuk surga bahaya. Kalau disentuh masa lalunya sedikit bisa berang. Kayak hewan berang-berang, ya kan? Ngamuk saudara, disinggung sedikit manusia lamanya muncul emosi. Ya, ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih sering emosi? Enggak ada, karena tekanan darahnya kelanjur tinggi ya, minumnya obat tensi, enggak mungkin emosional ya kan saudara. Nah, tetapi kita mesti tahu itulah sebabnya kalau tidak diselesaikan yang namanya manusia lama atau kodrat dosa tadi, kita tidak mungkin mendapat pengampunan. Itu dosa yang tidak terampuni. Dengan demikian, kita tahu bahwa sejatinya ketika seseorang beragama Kristen itu bukan jaminan ya untuk bisa masuk surga. Bukan jaminan. Kenapa? Karena masih ada yang harus dibereskan, masih ada yang harus diselesaikan. Amin. Apa itu? Apa saudara? Apa saudara? Halo? Manusia lama, kodrat dosa. Ya. Seri pengajaran saya kalau enggak hari ini kemarin membedakan manusia lama dan manusia baru. Yang ikutin pasti tahu. Dan kita kadang-kadang tidak bisa membedakan diri kita sendiri. Aku ini masih manusia lama atau sudah jadi manusia baru ya. Kita sendiri enggak mengenali. Apalagi menilai orang lain. Enggak bisa. Ya, jangan saudara pikir kalau sudah lebih murah hati, lebih sabar, oh itu sudah jadi manusia baru. No, karena lebih sabar, lebih bijaksana, lebih murah hati, itu bisa dialami oleh orang-orang pada umumnya. Orang di sana juga bisa jadi lebih baik, lebih murah hati, benar enggak? Karena itu bisa terlatih melalui apa? Melalui pendidikan moral, ya, melalui sekolah Alkitab. Itu bisa menjadikan seseorang seperti itu. Amin saudara. Saudara ngerti yang saya maksud? Itu saya singgungkan sedikit. Itu artinya apa? Kekristenan itu bicara soal perubahan. Katakan perubahan. Perubahan apa Pak? Perubahan dari berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Perubahan dari manusia daging menjadi man of God. Manusia Allah, saudara. Perubahan apa? Perubahan dari seseorang yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan, jadi mengerti kehendak Tuhan. Perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. New man. Amin. Bukan sekedar terhindar dari neraka lalu diizinkan masuk surga. Bukan sekedar itu. Harus ada yang namanya proses perubahan. Amin. Coba tolong tanya ke sebelah-sebelah, kamu sudah berubah belum? Iya, ditanya dulu saudara. Ya, enggak perlu buru-buru, ditanya dulu. Iya.
Saya dengar itu ada yang jawab, belum. Habis susah dek, habis susah kak gitu ya. Iya, untuk berubah susah, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama susah, untuk berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi tidak mudah. Saya percaya di antara saudara ada dan banyak yang sudah berusaha tetapi sering gagal. Yang seperti itu angkat tangan. Oh ada kan? Ada yang ngaku tapi ada yang malu-malu saudara, enggak mau ngaku. Bener enggak? Iya, susah. Betul saudara? Nah, tetapi ya Allah tetap merindukan orang-orang yang dikasihinya supaya bisa bersekutu dengan dia. Dan Allah itu maha cerdas dan maha bijaksana. Tentu dengan kekuatan kita tidak mungkin berubah dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan kegagahan kita sendiri. Enggak mungkin dan sudah terbukti. Bapak ibu saudara sudah nyoba, sudah ngalami dan ternyata tidak bisa. Maka diberikanlah rohnya, roh Allah sendiri. Ya, diberikan yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kuduslah yang akan menolong, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yang akan memberikan kesanggupan kepada kita dari yang belum sungguh-sungguh benar menjadi benar. Dari yang belum benar-benar kudus menjadi betul-betul kudus atau berkeadaan kudus. Amin. Yang akan menuntun kita menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Ya, coba kita buka Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila roh penolong itu datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Lah dari siapa? Ya dari Allah. Kok bisa dari Allah? Karena Roh Kudus adalah roh Allah. Amin, saudara. Ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, yang akan disampaikan kepada saudara dan saya untuk menuntun, untuk membimbing, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kesanggupan saudara. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya segala sesuatu yang belum kamu ketahui. Ketika saudara baca firman, ini maksudnya apa? Saudara enggak tahu, Roh Kudus akan kasih tahu saudara. Amin. Saudara enggak ngerti what to do, apa yang harus dikerjakan dengan persoalan kehidupanku. Kok semakin rumit dan kompleks. Roh Kudus akan kasih tahu. Amin. Betapa dahsyatnya dan hebatnya Roh Kudus itu, katakan amin. Maka jadilah tubuh kita itu bait Roh Kudus, bait Allah. Ya, kalau Roh Allah ditempatkan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, maka ruangan atau tempat atau hati yang didiami Allah disebut bait Allah atau bait Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu? Wah, ini sebetulnya kata-kata yang tajam dan menyentuh. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang tersentuh. Kenapa? Karena sudah banyak disesatkan kuasa gelap. Padahal kalimatnya sederhana. Atau tidak tahukah kamu? Maksudnya harusnya kamu itu ngerti loh. Harusnya kamu itu ngerti. Amin. Ngerti apa Pak? Ngerti bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus.
yang kamu peroleh dari Allah. Tubuhmu itu bait Roh Kudus. Artinya seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita, ya, bukan bagian dari tubuh kita, tetapi segenap hidup kita. Tubuh ini semuanya adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Amin. Saudara ngerti? Ya. Tetapi sayangnya saudara, walaupun Roh Allah sendiri itu sudah diam di dalam hati kita, tidak secara otomatis, tidak secara serta-merta, ya, lalu bisa menuntun Bapak Ibu Saudara, bisa memimpin Bapak Ibu Saudara untuk mengerti seluruh kebenaran, bukan otomatis. Cara kerja Tuhan yang sering tidak disadari oleh orang Kristen adalah bahwa cara kerja Tuhan itu tidak otomatis. Karena orang Kristen sering menganggap kalau Tuhan itu kerjanya mesti otomatis, saudara. Enggak. Itulah sebabnya banyak orang yang sudah jadi Kristen bertahun-tahun hidupnya tidak berubah. Tahu enggak kenapa? Karena Roh Kudus belum bisa mimpin. Coba, apa enggak sayang? Roh yang hebat loh, roh yang dahsyat loh. Iya kan? Betul? Yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Alkitab mengatakan seperti itu. Tapi enggak berdaya, enggak bisa menuntun saudara. Kenapa pertanyaannya enggak bisa menuntun? Karena supaya bisa menuntun hidup Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu harus menyatu dengan kita. Yang ngerti ngomong amin. Harus menyatu. Dan untuk menyatu itu butuh penyesuaian. Butuh adaptasi. Kok gitu Pak? Iya. Karena Roh Kudus, namanya Roh Kudus, itu kudus bukan kudis. Amin. Roh Kudus itu suci, bahkan maha suci. Sedangkan tubuh kita itu tubuh dosa. Amin. Coba bayangkan dan jujur, buka hatimu. Sesuatu yang suci itu bisa menyatu dengan yang tidak suci atau tidak. Saudara jawab sendiri. Dan saya sudah tahu kok jawaban saudara. Amin saudara. Pasti enggak bisa. Kalaupun bisa, tidak semudah dan secepat yang kita bayangkan. Amin. Saudara ngerti enggak? Ibu Mein, ini enggak ada, dia bertugas di Wonogiri. Saya pakai contoh. Ketika mengalami kecelakaan, maka di bawah lututnya ini dirobek L. Gede sekali saudara, L-nya besar sekali, L. Ya. Dan dipasang pen. Pen itu benda asing yang dimasukkan ke dalam tulang untuk supaya tulang itu bisa nyambung. Betul saudara? Apa tubuhnya Bu Mein langsung nerima itu? Kalau dia ada saya tanya, karena enggak ada, enggak bisa loh saudara. Jangan keliru, enggak bisa. Rina saudara kita mengalami musibah yang sama, harus operasi sampai 3 kali. Karena apa? Tubuhnya itu enggak mau nerima. Lah kalau Bu Mein itu parah. Kenapa? Karena sampai lututnya di bawah tempurung lutut ini, itu berlobang itu selama berbulan-bulan. Saya tuh sampai enggak kuat untuk melihat itu. Mosok berbulan-bulan dagingnya lobang gini. Betul ya Bu Hana ya? Berlobang, debu bisa masuk. Dan tentu sakit saudara. Benar saudara? Iya. Katanya kalau 1 tahun atau berapa baru bisa nutup. Sekarang udah nutup belum enggak tahu. Anaknya sudah. Tapi kejadiannya sudah berapa lama itu saudara. Itu baru tubuh ini menerima pen. Butuh waktu berbulan-bulan. Sekarang kalau ada pribadi Allah yang maha kudus itu, apa tubuhmu langsung bisa menerima?
Oh enggak bisa saudara, enggak bisa. Jangan saudara pikir otomatis, enggak. Betul saudara? Kalau pen bisa diterima tubuh butuh waktu berbulan-bulan, kalau Roh Kudus bisa menyatu dengan kita, itu butuh waktu seumur hidup kita. Katakan amin. Kok lama Pak? Emang saudara pikir ini roh apa? Roh Allah loh saudara. Jadi butuh waktunya seumur hidup kita. Harus ada penyesuaian. Amin. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang harus menyesuaikan saudara? Roh Kudus menjadi tidak kudus atau menjadi roh kuda supaya bisa gabung dengan kita, atau kita yang menjadi kudus untuk menyesuaikan supaya bisa menyatu dengan Roh Kudus. Coba tanya dalam hatimu, kira-kira yang mana? Halo? Halo? Kita. Benar, yang jawab kita angkat tangan. Loh kok enggak semua? Yang jawab kita angkat tangan. Sekarang tanya ke kanan kirimu, kamu sudah menyesuaikan belum? Amin. Kamu sudah beradaptasi belum? Katanya kita, lah kamu sudah belum? Amin saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul begini, bagaimana caranya Pak untuk menyesuaikan diri agar bisa menyatu, agar bisa ngeblend, agar bisa berpadu. Kalau hati kan namanya berpadu saudara, benar enggak? Dengan Roh Kudus. Yang pertama, ya, caranya kita harus berjuang hidup kudus. Siapa yang hidupnya kudus, angkat tangan. Loh, kuasa gelap menipu kan? Enggak ada yang angkat tangan, heran toh saya. Iya kan? Harusnya siapa yang hidupnya tidak kudus? Saya Pak, betul? Tapi enggak berani ngaku. Karena apa? Akarnya masih ada dan masih hidup, belum dimatikan. Benar enggak saudara? Mengakui gitu aja enggak mau, enggak berani. MAL. Betul saudara? Coba bagaimana itu? Padahal Tuhan Yesus sendiri berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kalimat apa? Pertanyaan. Halo? Perintah. Betul? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu artinya apa toh? Kudus itu artinya selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Caranya apa? Caranya kita harus mengenakan, memakai pikiran Kristus. Maksudnya apa? Berpikir dan berperasaan seperti Kristus berpikir dan Kristus berperasaan. Lah Kristus enggak nampak itu Pak, tapi dia hidup, dia nyata dan bisa you temui. Nah persoalannya saudara percaya enggak kalau Yesus itu hidup, Yesus itu nyata dan bisa ditemui? Nah caranya nemui gimana Pak? Lah jane ya pinter. Berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kita harus tetap berdoa. Jangan berdoa kalau punya masa. Karena ketika kita tidak punya masalah, ya, kita tidak membutuhkan apa-apa, sejatinya itu kita tetap butuh. Kenapa? Karena kuasa gelap terus bekerja. 24 jam, 24 hours. Tidak kalah dengan apotek K24. Betul gak? Makanya dikatakan Alkitab berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis itu berjalan keliling. Mencari orang, bukan mencari mangsa loh. Kalau mangsa bisa hewan, mencari orang yang bisa ditelannya. Bayangkan mengaum-ngaum loh saudara. Itulah sebabnya kita perlu berdoa.
Kalau di doa pagi, saya sering mengajak atau saya memimpin doa, saya sering berkata, lindungi kami Tuhan dari diri kami sendiri, dari kuasa gelap yang bermanuver untuk menjatuhkan dan membinasakan kami. Kuasa gelap itu terus bermanuver loh saudara. Walah sekarang kita itu gampang sekali kok jatuh kok. Gampang sekali dijahatin orang. Gampang sekali ditipu orang. Benar nggak saudara? Iya. Kemarin ada kasus perbankan itu sekian miliar itu, kalau nggak miliar betul ya yang ngikutin di BSI itu ya. Itu katanya uang nasabah hilang saudara. Wah kepala cabangnya ngomong wah itu penipuan aplikasi, namanya apa? Phishing atau phishing gitu, saya kurang ingat tapi saya sempat baca saudara. Itulah sebabnya perbanyak jam-jam doa saudara. Amin. Saudara harus berdoa sampai saudara benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai saudara benar-benar menemukan Tuhan. Tapi susah itu Pak. Kalau nonton TV, enggak. Kalau ngopi, enggak. Kalau ngopi berapa lama? Bentar Pak, paling 1 jam. Kalau nonton drakor, ya agak lama Pak. Nyeri Pak. Kalau nonton bola, lebih lama lagi Pak. Kalau doa, 5 menit. Enggak nyampe. Kenapa bisa begitu saudara? Kenapa? Karena jujur kita merasa tidak punya kebutuhan yang mendesak. Kita tidak terancam. Amin. Rasanya kita tidak butuh apa-apa, bingung. Yang mau kita doakan itu apa? Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita melihat orang-orang yang tidak berdoa itu enggak beda dengan kita. Sama-sama punya masalah, kerjanya bahkan bisa berhasil. Betul? Kita yang sakit doa enggak sembuh, dia yang sakit enggak doa malah sembuh. Jadi kita males, kita enggak doa. Itu fakta kok. Saya sering sampaikan dalam khotbah yang reality, yang kenyataan saudara, realitas. Betul enggak saudara? Seperti itu. Nah caranya bagaimana supaya kita bisa berdoa? Saudara mulai belajar duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam, tenang, diam. Lalu Pak, lalu setelah duduk diam, ya saudara periksa keadaan saudara. Saudara periksa. Saya sering ajak di doa malam itu saya katakan coba perhatikan hidupmu. Ya kita kadang-kadang kalau kita koreksi dari pagi sampai siang, kita tuh sudah beberapa kali menyakiti hati Tuhan. Tapi kita dikasih kelancaran itu, kita enggak mengalami kecelakaan, usaha kita lancar, tetap diberkati. Namanya itu Tuhan sabar. Ketika saudara menemukan itu, saudara bisa berkata tanpa sadar, Tuhan ampuni aku sudah meleset, aku sudah menyakiti engkau. Muncul sendiri saudara. Amin saudara, ngerti? Saudara mau mulai pikirkan keadaan-keadaan saudara, anak saudara yang ada di luar kota. Saya sering bayangin anak saya ada di Bali, di luar kota, saya pikir di Surabaya, wah iya ya. Saya enggak ngerti, bahkan seharian tuh saya enggak pernah telepon atau enggak sempat telepon tepatnya ya seperti itu. Saya pikir dia dalam keadaan aman. Itu bukan satu kebetulan saudara. Saudara pikirkan itu. Lalu saudara akan temukan. Oh iya ternyata aku butuh berdoa untuk anakku. Aku tak berdoa. Tuhan jagai anakku. Lindungi dari pergaulan yang tidak baik. Hindarkan dari orang-orang yang berniat jahat. Tanpa sadar muncul kata-kata itu sendiri. Karena apa? Saudara periksa orang-orang di sekitar saudara. Amin saudara. Saudara perhatikan betapa kita sebagai manusia itu sangat rapuh. Rapuh sekali saudara. Ya, kita itu kalau kita sadari ternyata kita itu enggak bisa berbuat apa-apa. Yang sederhana saja, saya sering janji gini, udahlah aku pokoknya tiap hari, aku mau berusaha telepon anak saya. Ternyata juga enggak bisa, ngawasin anak saya enggak bisa. Tanpa sadar keluar dari mulut saudara, Tuhan aku butuh engkau.
aku butuh engkau. Benar enggak saudara? Ya. Kita perkarakan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu akan membuat kita bisa berdoa berlama-lama. Karena ada saja itu seperti karambol, ada efek karambolnya. Kok tahu Pak? Ngalami. Amin saudara. Ngalami saudara, setelah duduk diam, kita diam memperkarakan ini, memperkarakan itu. Tuhan itu ingatkan tuh orang itu kemarin kan ngomong sama kamu, Topang aku doa ya, oh iya. Kasihan, diingatkan, oh ada orang yang tua yang sudah nggak bisa apa-apa butuh kita doakan. Meremen bahasa Jermannya saudara. Jadi bisa berlama-lama, amin. Coba, kalau nggak percaya saudara coba. Dan jangan pernah berhenti berdoa sampai saudara betul-betul menemukan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. God is real. Tuhan itu nyata, real, dan bisa dialami saudara. Mereka saja yang mempunyai ilah atau dewa yang tidak benar, mereka bisa mengalami perjumpaan kok dengan dewanya, dengan cara bertapa, dengan cara berpuasa. Masa saudara memiliki Allah yang benar, saudara nggak bisa temui, atau Allah nggak bisa atau nggak berkenan ditemui? Oh itu sangat nggak mungkin saudara. Amin. Mau berlatih, berdoa, mau. Dan kalau saudara sudah begitu, saudara akan bisa menyingkirkan. Wah, TV-nya bagus itu, ya udah TV-nya matikan dulu atau dikecilin dulu. Nah itu akan dihasilkan ketika saudara berlatih. Apalagi yang sudah usia lanjut. Saya sangat menganjurkan supaya saudara memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Ketika saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika saudara di bumi ini, saudara tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di kekekalan nanti. Ini jangan main-main, ini beneran saudara. Jadi temukan dulu Tuhan sebelum kita menghadap Dia. Amin saudara. Lalu yang kedua apa? Supaya kita bisa menyesuaikan diri. Kita pisahkan diri kita dari dunia. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dari orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Kamu harus memisahkan diri. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, saudara. Ya. Dan janganlah menjamah apa yang najis, yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan dilakukan. Saya katakan seperti itu karena seringkali kita nabrak. Tahu kalau itu bukan kehendak Tuhan, ditabrak. Kenapa ditabrak? Karena iblis membisikkan sesuatu kepada saudara. Iblis membisikkan ora popo. Wis to, tonggomu ya ngono, pendetamu ya. Amin saudara. Genap sudah, betul ya saudara ya. Wes sama akhirnya ya tidak dikerjakan, ditabrak saja. Enggak taat lagi saudara. Amin. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Maksudnya ayat ini mau mengatakan walaupun kita itu masih hidup di dalam dunia, tetapi jangan sampai kita itu terhisap ya oleh dunia ini dan terbelenggu oleh dunia ini. Dan hidup seperti anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran. Jangan sampai seperti itu. Ya, saudara harus berjuang. Kita ini tetap sama dalam hal apa? Hidup sehari-hari. Ya, kalau kita mau memisahkan diri dari orang-orang dunia, ya, bukan berarti kita tidak bekerja. Enggak. Tetapi kita tetap bekerja, kita tetap bergaul dengan orang-orang, ya. Kita tetap melakukan rutinitas. Tetapi sejatinya kita beda dengan anak-anak dunia. Kenapa kita beda?
Karena kita tidak mengingini apa yang mereka ingini. Kita tidak menikmati apa yang mereka nikmati. Yang kita nikmati, yang bisa memuaskan hati kita hanya Tuhan saja. Ya, dunia kalau mereka dijadikan tujuan, kalau kita dijadikan alat supaya bisa memperoleh Tuhan, supaya bisa sampai ke surga. Kalau anak-anak dunia prinsipnya sederhana, untuk memperoleh sebanyak-banyaknya ketika ada di dunia ini. Tetapi kalau kita ya yang mengerti kebenaran prinsipnya mempersembahkan bagi Tuhan sebanyak-banyaknya. Itu bedanya. Aktivitasnya sama, sama-sama bergaul, sama-sama kerja, sama-sama berkomunitas. Tapi itu yang saya katakan tadi yang membedakan kita. Amin saudara. Prinsip hidup anak-anak Tuhan ya, asal ada makanan dan pakaian cukup saudara. Ya. Itu pun Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Artinya makan pun jangan terlalu banyak, jangan diumbar. Karena kita mintanya secukupnya. Saudara harus tahu kalau kita makan enak kita akan mati. Kalau kita makan tidak enak kita juga akan mati. Tetapi sama-sama mati kalau kita makan enak lebih cepat. Benar enggak saudara? Iya kan saudara? Saudara makan banyak ya mati. Makan sedikit, tapi kalau makan banyak cepat mati. Enggak percaya Pak? Enggak apa-apa, enggak butuh dipercayai. Tapi kalau saudara hidupi, saudara akan mengalami. Amin saudara. Hati-hati saudara. Begitulah saudara, kita harus menyesuaikan diri dengan Roh Kudus. Dan kalau kita serius, sungguh-sungguh menyesuaikan diri. Kita berjuang untuk hidup kudus, kita memisahkan diri dari dunia. Kita tidak melakukan apa yang tidak diingini Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, maka Roh Kudus dengan kita akan semakin menyatu. Ya, ini nalar kok, masuk akal kok. Benar enggak saudara? Semakin menyatu. Dan kalau semakin menyatu berarti kita itu memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memenuhi apa yang menjadi doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus salah satunya dituliskan di dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya kita semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku. Bapak dan Tuhan Yesus menyatu maksudnya. Dan aku di dalam engkau, agar mereka, murid-murid, kita semua di dalam kita. Artinya menyatu dengan Bapa di surga dan menyatu dengan Tuhan Yesus. Kita menggenapi doa Tuhan Yesus. Coba, saudara pikir dan renungkan sebentar. Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu siapa toh? Kalau sampai bisa dan diperkenan untuk menggenapi doa Tuhan Yesus. Betapa kita menjadi orang-orang yang dipercaya Dia. Amin saudara. Iyalah kalau enggak dipercaya kita enggak dikasih kesempatan itu. Betul? Dan tentu ada efeknya. Efeknya apa? Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, maksudnya menyatu ya dengan Tuhan. Artinya menyatu dengan Roh Kudus. Bejana hati kita itu dikebai, dipenuhi oleh Roh Allah. Dan dikatakan, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu mau. Dan kamu akan menerimanya. Ngomong, haleluya, puji Tuhan. Kan ini yang saudara cari, betul enggak? Betul enggak saudara? Nah, maka kuncinya kalau saudara mau ini harus hidup kudus. Betul enggak? Harus memisahkan diri dari dunia. Loh, kok bisa diturutin toh Pak? Apapun yang diminta diturutin, iyalah.
Karena Tuhan tahu yang saudara minta tidak mungkin meleset, tidak mungkin beda dengan kehendak Tuhan. Maka mesti dikasih. Itu masalahnya. Kalau orang sudah benar-benar hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, memisahkan diri dari dunia, enggak mungkin ngomong sama Tuhan gini, Tuhan aku minta mobilku ganti. Kenapa? Karena ini mobilnya masih Mitsubishi Pajero, ganti Lexus. Enggak mungkin. Benar enggak saudara? Enggak mungkin. Segala sesuatu yang saudara minta, pasti tujuan saudara itu membawa saudara ke surga. Dan itu pasti Tuhan kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Maka ayo kita sama-sama saudara ya. Karena kita sudah tahu kebenaran ini, jangan sampai cuma ditelen. Tapi dihidupin ya saudara. Bareng-bareng nanti kan ada kekuatan Roh Kudus kasih kesanggupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujian yang akan kita pujikan tadi mencerminkan khotbah sore hari ini. Saudara bisa baca teksnya itu. Ya. Walaupun untuk serupa Yesus, walaupun menjadi rancangan semula itu mustahil dengan kekuatan kita. Tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ini lagu ini bagus dan mudah gampang ya. Saudara nyanyikan 2-3 kali langsung tahu. Bapa ajarku pahami rencanamu mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tiada yang mustahil. Apapun bagimu, Roh Kudus dalamku kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Mari dari awal bangkit berdiri saudara. Bapa ajarku pahami rencana mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil. Apapun bagimu. Jemaat saja pujikan ini. Yes. Amin.
haleluya. Sama-sama refnya. Roh Kudus dalamku, kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus, angkat tangan saudara. Roh Kudus dalamku, kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi lebih sungguh lagi. Roh Kudus dalamku, kau meteraikan. Waktu kami berikan kepada Bu Hana seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Dalam segala hal Bapakku turut bekerja. Segala hal Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Haleluya, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kau berikan kepada kami Bapa kebenaran firman-Mu yang menggugah hati, pikiran, jiwa dan roh kami. Untuk kami menyadari siapakah diri kami Bapa. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kasih-Mu itu tidak terbatas bagi kehidupan kami. Engkau selalu mengarahkan kami, menuntun kami, untuk kami kembali ke rancangan-Mu yang semula. Agar kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami senantiasa selalu menyadari dan menghidupi firman-Mu, menyesuaikan diri dengan Roh Kudus yang terus dalam setiap kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Kami akan belajar terus menyesuaikan hidup kami dengan Roh Kudus sehingga kami mengerti kehendak-Mu, kami peka untuk mendengarkan suara-Mu sehingga hidup kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati dengan pengurapan-pengurapan yang selalu baru. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati kesehatannya. Tuhan memberkati pergumulannya. Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan juga memberkati pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Ketika kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, berkat yang sama kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepada Bapa pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.